Pemirsa, setelah beberapa kali melayangkan somasi hingga surat tertulis dan tidak ada tanggapan dari Olivia Natania, Merina, salah satu korban dugaan penipuan investasi bodong, akhirnya melaporkan wanita yang karib disapa Owi itu ke Polda Metro Jaya. Demi mencari kepastian hukum, Merina yang didampingi tim kuasa hukumnya melaporkan Owi ke Polda Metro Jaya, meski Owi kini tengah meringkuk di sel tahanan atas kasus dugaan penipuan masuk CPNS bodong. Hari ini kalau untuk yang lainnya kita kan fokus di perkara yang pelapornya adalah Pak sekarang Karno dan Bu Agustin ini ya. Jadi kalau ke lain mohon maaf kita itu urusan mereka ya, kita nggak ikut campur. Saya selesain ini dulu dong. Itu kan baru diduga, baru katanya kan. Sedangkan harus ada bukti awal ya, bukti awal. Kemudian nanti bagaimana pemeriksaan terhadap polisi, itu kewenangan polisi. Nah, sedangkan kami sendiri di luar daripada kuasa hukumnya. Kalau misalnya itu terjadi, itu kan tentu ada proses hukumnya. Tetapi kalau misalnya itu hanya baru katanya, ya itu kan hanya sekelas info yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti awalnya, seperti itu. Makin banyaknya korban dengan kasus yang berbeda, mungkinkah pengajuan penangguhan penahanan bakal ditolak oleh pihak berwajib? Lantas benarkah Farhad meragukan ketidaktahuan Rafli Tilaar ihwal penipuan yang dilakukan oleh istrinya tersebut, serta tak terima jika Rafli Tilaar yang merupakan suami Owi masih bisa berkeliaran bebas di luar sana? Kalau Rafli kan, kalau dari pengakuan Kiki, sekarang saya lagi minta kepada Rafli, saya minta semua rekening keluarga kamu yang pernah dikirim uang ke Gorontalo, kemana? Ke Manado. Ya kan? Dia ngaku hanya dikasih 5 juta sama Owi. Tapi pernah dikasih mobil, BMW, dan 5 motor dan teman-temannya. Jadi saya bilang, oke, saya saat ini percaya, tapi tolong semua yang rekening-rekening keluarga kalian tolong di print out aja. Kalau memang ada, kembalikan uangnya orang. Jadi jangan Olivia yang jadi korban sendiri gitu. Itu aja. untuk status Nah, Rafli masalah nanti pengembangan itu urusan polisi. Yang terlaporkan hanya Rafli dengan Owi awalnya. Tapi yang pengembangannya kok jadi ini ponakannya Nia lah, gurunya Angga lah, gitu kan saya kaget gitu. Raflinya malah nggak ditahan ya? Iya, makanya coba daya sensitifnya penyidikan itu harus lebih ke arah situ lagi gitu. Ya kaget juga pertama awalnya. Ya sejauh ini ya kita cuma bisa menyelesaikan masalah ini dengan jalan yang ada ini seperti ini. Rafli tidak tahu menahu dalam permasalahan dengan OI. Jadi semua rekening, tabungan, ATM dan lain-lain itu dipegang oleh OI dan Rafli tidak tahu menahu soal itu. Itu ya tadi yang dijawab. Tanya sama Nia, dia bilang tidak gitu. Jadi kalau tidak itu kalau mau sumpah kan nggak mungkin dia mengaku kan. Tapi yang jelas kemarin bilang tidak, ada juga mobil BMW dan motor. Indah, hari ini kita pertemuan sama pengacara dari pihak terlapor, Lapor. pihak pelapor. Intinya mediasi kita. Nah, untuk sementara belum ada kesepakatan sehingga kita sama-sama menahan diri. Dalam arti kata begini, menahan diri untuk sementara kita tidak dipublikasikan dulu. Kita tidak publikasikan karena kita sama-sama udah komitmen. Jadi kira-kira itu aja yang bisa kita sampaikan malam ini. Kesepakatannya mengenai laporannya ini berupa angkanya berapa kan gitu. Cuman tingkat kerugiannya. Tetapi ada miss dari pihak pelapor itu angkanya jauh dengan yang dilaporkan. Yang dilaporkan di kepolisian itu kan nilainya beda banget gitu. Nah, jadi inilah yang kita pertanyakan dan mereka juga harus berembuk lagi dengan yang lain. Jadi nanti update lagi, nanti dikabarin. Dari kasus penipuan yang dilakukan Owi, Farhad juga menyayangkan dengan penahanan 4 orang, salah satunya adalah keponakan dari Nia dan Yati berinisial FM. Meski sudah tak lagi menjadi suami istri, Farhad sepertinya siap pasang badan untuk membantu Nia. Melalui Farhad,
Nia juga meminta maaf kepada beberapa instansi kementerian terkait masalah yang dilakukan oleh Owi. Saya mewakili keluarga dari Nia Daniati, walaupun sudah mantan suami. Kita berupaya untuk mengikuti proses hukum ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Terlebih dahulu Nia Daniati minta maaf ya, baik kepada beberapa orang pelapor maupun kepada pihak-pihak yang tersebut namanya, khususnya kepada beberapa kementerian yang terkait di situ, di antaranya BKD dan Kemendagri dan Kumham maupun Menpan. Jadi itu pernyataan dari keluarga Nia ya, karena kemarin kan adanya penahanan 4 orang lagi, di mana salah satunya adalah ponakan daripada Nia Daniati yang bernama siapa? Kiki ya? Kiki Makbul. Kemarin memang ada upaya untuk kita tunda 1 minggu pemeriksaan, tapi ternyata ada perubahan, ternyata dijemput. Nah, semua dijemput ya, saya nggak tahu apakah ini prosesnya seperti ini. Biasa agak lain ya, apalagi pihak Polda Metro Jaya membuat pengembangan-pengembangan yang sangat cepat. Farhad juga menyayangkan penahanan terhadap keponakan Nia tersebut. Farhad menilai jika FM itu tidak terlalu ada kaitannya dengan kasus yang dilakukan Owi. Karena saya berpikir dan saya memang sempat menyatakan bahwa sebaiknya yang tidak terlalu terkait perkara ini sebaiknya nggak usah ditangkap-tangkap lah gitu. Kayak misalnya ponakan ini kan atau guru-guru itu diantaranya kan ada gurunya Angga, wali kelasnya. Gurunya Angga itu sebagai apa tuh? Sidik itu Perannya dia? perannya katanya dia ngajar ya, Wali kelas ya? wali kelasnya. Kemudian Rosita itu kan gurunya anak saya juga yang kecil itu. Jadi maksud saya kalau memang yang bersalah tersangka utama ya udah itu aja gitu. Dan kejar aja lari uangnya kemana. Kalau lari uangnya misalnya itu kita lihat bukti-buktinya ke Karno ini kan adalah orang yang mengumpulkan uang ini, ada kan Karno. Karno kan. Artinya kalau memang mau serius, kalau pihak penyidik menilai bahwa orang kecil pun yang terlibat di sini ditangkap, sekalian aja orang-orang yang terima uang ratusan juta, puluhan juta itu ditangkap. Karena Agustin ini adalah pegawai negeri gitu, guru, ya langsung dikembangkan aja gitu. Ya kalau memang harus buat laporan ya kita akan segera buatkan laporan. Kalau saya ngelihat tidak terbukanya Olivia, tidak terbuka sehingga Polda ini harus mengambil satu tindakan upaya paksa untuk memperkuat dugaan tuduhan itu gitu, dengan cara melakukan upaya untuk tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatan, tidak melarikan diri, kan kira-kira seperti itu. Nah, walaupun kita udah meyakinkan, cobalah yang ditahan itu yang salah aja gitu. Kalau guru-guru orang-orang kecil ini kan tidak perlu, walaupun jadi tersangka nggak usah melalui upaya penahanan gitu, karena kan mereka tahu aktor intelektual, aktor utama di perkara ini kan sudah tahu jelas orangnya siapa. Kalau bagi saya aktornya itu Oi, Agustin, Karno, itu aktor-aktornya gitu.